Kan kita sama-sama belajar Musa sudah mampu menjaga diri supaya tidak terpengaruh sama pergaulan. Tetapi dikatakan sedikit banyaknya pergaulan di dalam kerajaan Mesir itu akan mempengaruhi Musa. Apanya? Ya, khususnya dalam pendidikan manusia yang dirasakan oleh Musa. Pendidikan hasil dari pendidikan Musa, pendidikan manusianya Musa, membuat Musa merasa diri mempunyai kemampuan untuk melepaskan bangsa Israel. Nah, kesombongannya Musa itulah yang tidak mempercayakan pekerjaan melalui Tuhan, mempercayakan dengan kemampuan hasil pendidikan sekolahnya dia. Ya, itulah yang direndahkan sama Tuhan, yang dihilangkan di dalam pendidikan di padang belantara. Ya. Itulah yang kita bisa pahami tentang merendahkan diri itu adalah sesuatu yang penting. Musa saja juga walaupun sudah demikian mampu menjaga diri dari pengaruh pergaulan, dia sendiri juga harus direndahkan. Kita lanjut, ya. Upacara yang mendahului perjamuan Tuhan dimaksudkan untuk melenyapkan salah pengertian ini, ya. Jadi upacara ini Tuhan mau benahi, mengeluarkan manusia dari sifat mementingkan diri, menurunkan dia dari sifat meninggikan diri kepada kerendahan hati yang akan menuntun dia untuk melayani saudaranya. Ya, Dela, kita lanjut kepada bagan yang berikutnya. Saudara-saudara lihat, sekarang bagan yang tadi kita sudah sama-sama lihat, kita sekarang lihat di dalam bagan yang berikutnya di mana ada contoh dan contoh saingan. Ya. Ke atasnya, Del. Kita ke bagannya dulu. Jangan ke atas, Del. Sampai di situ, Del. Bagannya dulu, Del. Bagannya, oke. Boleh dikecilin, Del? Boleh dikecilin? Oke. Ya. Saudara-saudara bisa ikuti gambar ini? Jadi gambar ini adalah kelanjutan gambar yang tadi setelah kita dapat pencerahan dari tulisan-tulisan Nyonya White. Di dalam bagan yang tadi saya tidak mencantumkan tahun-tahunnya. Tapi di dalam bagan yang ini saya cantumkan tahun-tahun. Ya. Kenapa baru kita cantumkan tahun-tahunnya? Karena kita menunggu ada petunjuk dari Nyonya White. Kita tidak berani membuat kesimpulan-kesimpulan kalau Nyonya White tidak memberikan petunjuknya. Jadi dari petunjuk Nyonya White, baru kita memberikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut. Demikian kita berusaha untuk belajar demikian supaya pada saat kacangan-kacangan yang ketujuh ini disajikan secara murni, tidak dibakar di atas tai manusia. Ya, mari kita lanjut. Nah, di dalam gambar yang tadi, kalau saudara lihat itu tidak ada tahun 27, tidak ada tahun 31. Juga tidak ada tidak ada pencantuman ada sesuatu peristiwa setelah 3,5 tahun dan 40 hari. Tapi di dalam bagan yang ini kita sudah cantumkan ada perjamuan suci, ya, sekam dipisahkan. Itu terjadi di ujung dari 3,5 tahun. Ya, kita lihat dari tahun 27, 3,5 tahun sampai 31, Yesus tidak berhasil, ya, membentuk mereka menjadi manusia yang baru. Barulah dibutuhkan suatu proses pendahuluan. Ya, proses pendahuluannya adalah perjamuan suci, sekam dipisahkan. Ya, barulah proses cuci kaki itu menjadi manusia-manusia yang rendah hati. Barulah dia layak untuk mengikuti pendidikan tambahan 40. Jadi pendidikan 40 hari ini akhirnya menjadi suatu keperluan karena 3,5 tahunnya tidak berhasil. Ya, nah kita lanjut kepada contoh saingannya. Kita lihat di dalam gambar. Ya, nah kita lihat di dalam gambar ini tahun 27 itu kita contoh saingankan dengan tahun 1929. Ya, kita contoh saingankan kepada kedatangannya Victor Hutef. Jadi kedatangan Victor Hutef dengan pekabaran tongkat gembalanya itu adalah sebuah kelas. Kita contoh saingankan dengan sebuah kelas pendidikan 3,5 tahun. Ya, calon-calon 144.000.
Dan calon-calon 144.000 di sini sebagai pengikut pendidikan 3,5 tahun, di sana masih ada gandum dan sekam. Karena sama di dalam pendidikan 3,5 tahunnya masih ada Yudas di antara rasul-rasul. Ya. Nah, di tahun 1991 itu kita sebagai contoh saingankan dari tahun 31. Ya, dari tahun 31. Ya, tahun 1991. Kenapa tahun 1991? Karena tahun 1991 itu Waco Texas kembali dibangun, berdiri kembali. Jadi di zamannya Victor Hutef itu semuanya hanya gandum, tidak ada sekam. Yang ada hanya gandum dan lalang, tidak ada sekam. Ya, bukan sekam tidak ada, tapi sekam tidak teridentifikasi. Sama seperti Yudas tidak teridentifikasi selama 3,5 tahun. Oh ya, saya tadi lupa ada satu yang saya belum tunjukkan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, boleh ke gambar yang sebelumnya, Dela. Atau gambar yang tadi aja, Del. Gambar yang tadi aja. Sorry, Del. Bisa kok. Ini sayang waktunya, ini cepat sekali ya. Kita ke gambar yang bagian kedua yang tadi aja, Del. Ya, kita ke gambarnya dulu, Del. Geser, Del. Geser. Ya, oke. Nih. Saudara-saudara sekalian, kita coba lihat kembali kepada gambar ini. Ya. Dari gambar ini kita bisa lihat. Ya. Nah, kita lanjut tadi. Ada tadi satu pertanyaan yang saya lupa menjelaskan kepada saudara, dari gambar ini juga bisa kita dapatkan. Apa sih perbedaan antara 3,5 tahunnya kita dengan 3,5 tahunnya rasul-rasul? Ya, kita sebelum ke tahun 2027. Ya, tadi kita udah sama-sama ya lihat, kita tiba di tahun 91. Ya, apa yang membedakan 3,5 tahunnya kita dengan 3,5 tahunnya rasul-rasul? Kalau rasul-rasul dahulu, Yesus tidak berhasil membuat mereka menjadi manusia-manusia baru di dalam 3,5 tahun. Ya, maka adakah kemungkinan kita dengan 3,5 tahun kita berhasil menjadi manusia yang baru? Rasul-rasul saja waktu dahulu, ya, yang membedakan kita dengan rasul-rasul di sini. Rasul-rasul dahulu 3,5 tahun aja Yesus tidak berhasil mendidik mereka untuk menjadi manusia baru. Rasul-rasul Yesus sudah membuat rasul-rasul ini terpisah dari keluarganya dan terpisah juga dari pergaulannya. Itu pun tidak mampu membuat rasul-rasul menjadi manusia yang baru. Nah, jadi sehingga masih dibutuhkan satu pendidikan tambahan, yaitu pendidikan 40 hari. Ya. Jadi kita sebagai contoh saingannya, jangan pernah saudara berpikir atau berharap saudara cukup dengan pendidikan 3,5 tahun saudara. Saudara tidak akan mungkin bisa lebih istimewa daripada rasul-rasul dahulu. Rasul-rasul dahulu itu 3,5 tahun dengan dipisahkan dari keluarga dan dipisahkan dari lingkungan pergaulan saja. Yesus tidak berhasil menjadikan manusia baru. Ya, maka itu contoh saingannya, kita yang masih berada di dalam keluarga, masih juga bergaul dengan lingkungan sekitar kita, ya, apalagi kita tidak akan mungkin kita bisa berhasil menjadi manusia baru. Jadi jangan pernah bermimpi tanpa 40 hari kita bisa menjadi manusia-manusia baru. Ya. Kenapa kita perlu menekankan ini? Karena ada orang-orang yang tidak mau masuk di kelas 40 hari.
Ya, mereka tidak menghargai adanya gandum dan sekam. Ya, contoh saingan dari Yudas ini berbeda dengan contohnya. Jadi jangan selalu kita berkira bahwa contoh dan contoh saingan selalu harus apple to apple. Dalam hal ini tidak. Kalau Yudas dia menyadari bahwa dirinya sekam, akhirnya dia bunuh diri. Tapi sekam-sekam yang ada di periode akhir zaman ini, dia merasa dirinya lah yang gandum. Dia mengatakan bahwa kita lah yang sekam. Atau dikatakan kita ini punya tipu di mulut, katanya dia. Padahal sebenarnya mereka lah. Ya, jangan dengan mereka tidak mau dan tidak menyadari dirinya sekam seperti Yudas, maka ketinggi hatiannya dia itu tidak akan mungkin mereka akan dapat pendidikan masuk di dalam pendidikan kelas 40 hari. Karena pendidikan 40 hari ini dibutuhkan untuk orang yang mau rendah hati. Ya, jelas mereka-mereka ini dengan sampai malah mendirikan organisasi kembali tahun 1991 itu semakin menegaskan bahwa mereka tidak rendah hati. Semakin menegaskan bahwa mereka itu tidak layak untuk mengikuti pendidikan 40 hari. Sehingga mereka merasa dengan pendidikan 3,5 tahunnya saja itu sudah cukup. Pendidikan 3,5 tahun ini, ya, kita tahu tahun 91 itu Victor Huta sudah meninggal tahun 1955. Otomatis, ya, otomatis sekam-sekam ini tidak akan mengetahui tentang time setting. Ya, dia tidak akan mengetahui tentang sekam. Dia tidak akan mengetahui tentang organisasi. Tuhan tidak akan lagi mempercayakan pekerjaan di tempat yang dipusatkan. Itu dia tidak akan percayai itu. Karena semuanya sudah Victor Huta sudah mengakhiri pekerjaannya di tahun 1955. Jadi dia tidak mau punya pengetahuan yang lebih luas daripada Victor Huta. Maka itulah kita bisa simpulkan bahwa mereka ini hanya sampai di pendidikan 3,5 tahun. Dia tidak mempunyai pendidikan 40 hari. Padahal di dalam pendidikan 40 hari, kita sudah sama-sama dapatkan apa? Hal-hal yang tidak kita tahu dari pendidikan di dalam 3,5 tahun. Penjelasan itu kita dapat dari mana? Penyimpulan itu, mari kita baca di dalam petunjuknya di atas. Dia ke atas. Mari kita baca petunjuknya. Ya, penyimpulan tentang 40 hari itu dan pendidikan 3,5 hari itu bedanya di mana? Mari kita lihat. Dari petunjuk Nyonya White. Ya, kita lihat di sini. Sesudah kematian Kristus, ini hasil pendidikan 3,5 tahun. Sesudah kematian Kristus, murid-murid sudah hampir dikalahkan oleh kekecewaan. Tuhan mereka telah ditolak, dipersalahkan dan disalibkan. Imam-imam dan penghulu mengatakan dengan ejekan, orang lain ia selamatkan tapi dirinya sendiri tidak. Ya, ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Baiklah ia turun dari salib itu dan ya, kami akan percaya kepadanya. Matahari pengharapan murid-murid telah terbenam dan malam telah menimpa hati mereka. Sering mereka mengulangi perkataan. Nah, ini mereka ini adalah rasul-rasul. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, Lukas 24 ayat 21. Sepi dan sakit hati mereka teringat akan perkataannya. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu yang hidup, apakah yang akan terjadi dalam kayu yang kering? Ya, ini adalah Kisah Para Rasul 22 paragraf yang pertama. Jadi dalam kutipan ini, inilah hasil pendidikan 3,5 tahun. Jadi artinya Yesus boleh kita katakan di dalam pendidikan 3,5 tahunnya gagal. Rasul-rasul sama sekali tidak mengetahui bahwa kematiannya Yesus itu adalah memang sudah rencananya Tuhan. Mereka kecewa. Artinya dalam hal ini mereka masih berpegang kepada pendapat-pendapatnya mereka sebelumnya.
Jadi sama seperti contoh saingannya seperti yang tadi saya katakan, contoh saingannya orang-orang sekam-sekam ini masih berpegang pada pendapat-pendapatnya dia, ya, pendapat-pendapatnya dia tentang contohnya tentang time setting. Dari gereja Pantai Costa pun juga nggak usah sampai Nyonya White, nggak usah sampai di tidak usah sampai di gereja Advent. Dari gereja Protestan pun semua berpegang kepada Matius 24 ayat 36. Hanya Tuhan saja yang tahu. Jadi pendapat itu tidak pernah berubah walaupun mereka sudah melakukan pendidikan 3,5 tahun. Sama seperti contohnya, pendidikan sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan guru utamanya yaitu Yesus sendiri, ya, ternyata tidak juga bisa merubah pemahaman yang sudah dipunyai. Ya, kita lanjut. Yesus telah beberapa kali mencoba membuka masa depan kepada murid-muridnya. Tapi mereka tidak menghiraukan untuk memikirkan tentang apa yang dikatakannya. Nah, ya, ini yang tadi kita sudah sama-sama baca ya. Yesus sudah beberapa kali mencoba membuka masa depan kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan tuh sudah ngasih tahu tentang masa depan. Tapi mereka tidak menghiraukan untuk memikirkan tentang apa yang dikatakannya. Jadi Tuhan tuh tidak menutup-nutupi tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman itu. Tuhan tidak menutupi sebagai contoh saingannya. Ya, jadi sama halnya tentang kematiannya Yesus itu tidak Tuhan tutup-tutupi. Sudah beberapa kali Tuhan sampaikan. Jadi artinya kita bisa telusuri petunjuk-petunjuk hal yang contoh dan contoh saingannya tentang hal-hal yang tentang kedatangannya Yesus yang tiba-tiba itu sudah kita juga bisa dapatkan di dalam petunjuk-petunjuknya. Hanya dihiraukan sama orang-orang ini. Ya, kita lanjut. Oleh karena hal ini, kematiannya telah datang kepada mereka sebagai sesuatu yang mengagetkan. Dan sesudah itu, sementara mereka mengulangi masa lampau dan melihat akibat kurang percaya mereka dipenuhi dengan kesusahan. Bila Yesus disalibkan, mereka tidak percaya bahwa ia akan bangkit. Ia telah menerangkan dengan jelas tuh. Jadi Yesus sudah menjelaskan, memberikan penerangan dengan jelas bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka bingung untuk mengetahui apa yang ia maksudkan. Jadi Tuhan tuh sudah kasih petunjuk-petunjuknya. Hanya petunjuknya diabaikan sama mereka. Jadi di dalam contohnya, Tuhan itu tidak baru ngasih tahu nanti di 40 hari. Tuhan sudah ngasih tahu di dalam pendidikan 3,5 tahun. Ya. Jadi Tuhan bukan baru buka di dalam pendidikan 40 hari, tapi di dalam pendidikan 3,5 tahun itu sudah Tuhan berikan. Artinya di dalam contoh saingannya pun juga begitu dengan time setting tentang organisasi, tentang hal-hal yang lain itu sebenarnya sudah Tuhan berikan melalui Victor Hutem di dalam buku-bukunya. Hanya mereka hiraukan, mereka abaikan, ya, sehingga baru diungkapkan nanti di dalam pendidikan 40 hari. Jadi di dalam pendidikan 3,5 tahun itu dalam buku-buku amaran sekarang dan segala macam sudah ada sebenarnya. Hanya mereka abaikan. Kita lanjut, ya. Kekurangan pengertian ini meninggalkan mereka pada waktu kematiannya. Jadi pengertiannya mereka tidak berkembang dengan pendidikan 3,5 tahun. Yesus gagal memberikan pendidikan kepada mereka. Ketiadaan harapan sama sekali. Mereka sangat kecewa. Iman mereka tidak menembus bayang-bayang yang telah ditaruh oleh setan. Menghalangi masa mendatang. Semuanya tampaknya samar-samar dan rahasia pada mereka. Kalau mereka telah percaya pada kedatangan Kristus, betapa banyak kesusahan dapat mereka hindarkan. Jadi demikian juga kalau mereka tahu time setting, mereka tahu tentang organisasi, tentang sekam, maka banyak hal yang bisa mereka hindarkan. Tidak perlu mereka beli lagi tuh organisasi Wakotex tahun 91. Tidak perlu mereka aba-aba lagi tentang tahun 2027, ya. Nah itu adalah hasil dari pendidikan 3,5 tahun. Hasil pendidikan 3,5 tahun gagal total, kalau boleh dibilang Yesus gagal total. Mari kita sekarang lihat dari hasil pendidikan 40 hari. Adakah di dalam hasil pendidikan 40 hari sama saja dengan 3,5 tahun? Kita lihat apa sih bedanya 40 hari ini.
Nah, kita sudah di dalam 40 hari atau masih di dalam 3,5 tahun? Siapa yang ada di 3,5 tahun? Siapa yang di 40 hari? Kita lihat di dalam petunjuk ini. Selama 40 hari, Kristus tinggal di dunia ini. Nah, ini adalah 40 hari ini setelah Yesus bangkit dari kematian. Ya, menyediakan murid-murid untuk pekerjaan yang ada di hadapan mereka dan menjelaskan. Yang sampai kini mereka belum sanggup untuk mengerti. Nah, jadi yang belum mereka sanggup mengerti, itu dibukakan sama Yesus di dalam 40 hari. Nah, kalau Yudas otomatis karena tidak ikut yang 40 hari, ya dia nggak dapat pengetahuan-pengetahuan yang dibukakan di 40 hari. Pengetahuan yang dibukakan 40 hari ini bukan suatu pekabaran yang baru. Ya, itu hanya bagian-bagian yang belum mereka pahami waktu di dalam pendidikan 3,5 tahun. Jadi jangan saudara-saudara Wakoteka suka bilang Enco time setting, John Terry Nate time setting, Enco mencipta-cipta, John Terry Nate mencipta-cipta. Tidak, semuanya itu sudah ada di dalam pekabaran 3,5 tahun. Ya, kita lanjut. Ia mengucapkan nubuatan-nubuatan tentang kedatangannya, penolakannya oleh orang-orang Yahudi dan kematiannya, menunjukkan bahwa tiap-tiap perincian dari nubuatan-nubuatan ini telah digenapi. Nah, baru dijelasin semua tuh. Ini semua nggak dimengerti oleh orang rasul dahulu. Baru dibuat mengerti di dalam 40 hari. Tapi alangkah sedihnya, Yudas tidak ikutan di dalamnya. Otomatis karena Yudas itu adalah contohnya, maka di contoh saingannya, Yudas-Yudas akhir zaman pun tidak akan menikmati pengungkapan kebenaran yang lebih luas dibukakan. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menganggap kegenapan nubuatan ini sebagai suatu kepastian kuasa yang akan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Lalu ia akan membuka pikiran mereka. Nah, lihat kita hitamkan lagi tuh. Ia membuka pikiran mereka. Kita baca sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, barulah 140 calon-calon 144.000 ini akan mengerti kitab suci itu di dalam pendidikan 40 hari. Jadi di dalam 3,5 tahun dia tidak mengerti kitab suci. Jadi Wakoteka sampai hari ini sombong-sombong boleh. Tapi menurut Nyonya White, kamu itu belum mengerti kitab suci. Pikiran kamu belum dibuka. Pikiran kita yang ikuti pendidikan 40 hari sudah dibuka. Kita lanjut. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang-orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, lalu ia menambahkan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dikatakan apa? Ada tertulis. Jadi jangan dibilang John Terry Nate yang buat, atau Ray Terry Nate yang buat. Itu semua sudah ada di dalam. Jadi semuanya itu sudah ada, tinggal kita rangkai saja. Yang bikin mereka tidak bisa merangkai adalah karena mereka tidak rendah hati. Ya, mereka sombong. Dan kesombongan itu tadi kita sudah baca membuat mereka persepsi, kehilangan persepsi tadi di renungan pendahuluan. Jadi membuat orang itu kehilangan persepsi, jadi kehilangan pikirannya. Ya, kita lanjut. Selama hari-hari yang digunakan oleh Kristus dengan muridnya, mereka memperoleh suatu pengalaman yang baru. Nah, jadi artinya di dalam 3,5 tahun, dia masih punya pengalaman yang lama. Artinya dia manusia lama. Baru di dalam masa 40 hari, dia baru menjadi manusia yang baru. Sementara mereka mendengar Tuhan, mereka yang kekasih, menjelaskan kitab suci dalam terang dari semua yang telah terjadi. Iman mereka kepadanya dikuatkan dengan sepenuhnya. Mereka tiba di tempat di mana mereka dapat mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi kata-kata ini ternyata baru bisa dikeluarkan kalau orang sudah lulus pendidikan 40 hari. Kalau orang belum selesai pendidikan 40 hari atau dia tidak ikut sama sekali pendidikan 40 hari, ya nggak bisa dia mengatakan aku mengenal
siapa aku percaya. Jadi dia nggak bisa, Pak. Jadi pada dasarnya hari ini kita bisa lihat bahwa orang-orang di Waco, Texas dengan mentereng organisasinya, pada dasarnya dia nggak tahu dia sedang menyembah kepada siapa, ya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi artinya mereka tidak tahu siapa yang dia percayai. Mereka mulai menyadari sifat dan luasnya pekerjaan mereka. Nah, jadi baru mereka menyadari tuh sifat dan luasnya pekerjaan mereka. Ya, jadi mereka baru tahu bahwa pekerjaannya itu kayak apa. Ya, jadi lihat ini nggak diketahui waktu di dalam pendidikan 3,5 tahun. Nah, terus. Untuk melihat mereka harus memasyurkan kepada dunia kebesaran yang dipercayakan kepada mereka. Peristiwa mengenai kehidupan Kristus, kematian, bangkitannya, nubuatan yang menunjukkan kepada peristiwa ini, rahasia rencana keselamatan kuasa Yesus untuk pengampunan dosa-dosa pada segala perkara ini, mereka telah menjadi saksi dan harus memberitahukannya kepada dunia. Mereka harus memasyurkan Injil perdamaian dan keselamatan melalui pertobatan dan kuasa juru selamat. Nah, bagaimana mereka bisa menyampaikan kepada dunia kalau mereka tinggi hati? Kalau dia tidak mau menerima apa yang disampaikan, dia akan tetap mengulangi lagi bahwa Yesus itu akan membangun kerajaannya di dunia. Ya, Yesus akan apa? Mereka akan pasti yang dibawa kepada dunia, ini loh saya adalah orang yang di sebelah kanan Yesus, saya akan menjadi orang yang di sebelah kiri Yesus. Itulah yang pasti dijual sama mereka. Sekarang kita tiba di dalam catatan-catatan. Ya, ini adalah catatan-catatan yang kita bisa dapatkan dari apa yang kita sudah sama-sama pelajari. Ya, ini walaupun ini kesimpulan dari saya, saudara-saudara boleh amati, renungkan. Kira-kira memang demikian atau tidak. Kalau saudara tidak setuju, silakan saudara boleh bantah. Ya, yang pertama, ya tadi kita lihat dulu ke gambarnya Dela, ke bagannya Dela, biar saudara-saudara tidak lupa. Ya, Dela boleh kecilin dulu. Kita lihat di dalam bagannya ya. Lihat, tahun 27 itu adalah contoh saingannya ke tahun 1929. Nanti akan ada pertanyaan. Kenapa kok tidak 1844? Kenapa kok kita contoh saingankan ke 1929? Nanti akan kita coba lihat di dalam penjelasan di bawah. Terus juga kenapa tahun 91? Kita contoh saingan ke tahun 31. Ya. Kenapa? Karena di tahun 31 baru terdeteksi lah siapa itu sekam. Ya. Nah, ujung dari pendidikan 40 hari itu adalah roh suci hujan awal. Nah, demikian juga contoh saingannya, ujung dari pendidikan 40 hari dari calon 144.000, dia akan memasuki tahun 2027. Jadi kita sekarang ini sudah masuk di dalam periode 40 hari karena sekam sudah keluar. Dan kita sekarang sudah mengetahui ada hal-hal yang tidak diketahui di dalam pendidikan 3,5 tahun, sekarang sudah dibukakan. Maka kita sekarang sudah berada di dalam periode 40 hari. Ya. Apa yang harus kita lakukan di dalam pendidikan 40 hari ini, nanti kita akan sama-sama analisa. Ya. Nah, barulah di dalam contoh saingannya bahwa kita akan membawakan pekabaran Yesaya 66 ayat 19 ayat 20 dan ayat 20. Yaitu dia akan membawa dari segala penjuru dunia, ya, dia memberikan persembahan yang sesuai dengan bagaimana dahulu Tuhan diberikan persembahan. Yesaya 66. Kepul, kelut, dan ke bangsa-bangsa yang belum pernah mendengar nama. Ya, mereka yang hasil dari pembantaian di dalam gereja. Oke, kita sekarang lihat di dalam catatan kita. Dela, kita geser. Ya, yang pertama catatan yang kita bisa dapatkan dari gambar tadi adalah tahun 27. Oleh karena banyak bangsa Yahudi mengeluh-elukan oleh karena banyak orang Yahudi mengeluh-elukan Yesus setelah dibaptis menjadi raja, maka rasul-rasul dahulu karena keinginannya yang besar, yang sebenarnya ya. Jadi karena tahun 27 itu kita tahu semua
bahwa rasul-rasul waktu itu tahu bahwa seluruh bangsa Israel Yahudi menginginkan Yesus jadi raja, maka nggak heranlah kalau rasul-rasul waktu dahulu itu semuanya pada saat direkrut, mereka tidak ada tawar-tawar, langsung meninggalkan keluarganya, meninggalkan lingkungan, karena dia mengira bahwa orang yang memanggil dia adalah calon raja, ya, calon raja. Dan mereka semua haus dengan mendapatkan kedudukan yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Dan seandainya mereka itu sudah tahu dari awal bahwa Tuhan tidak akan mendirikan kerajaannya di dunia, maka mungkin mereka tidak akan mau menjadi murid-muridnya Yesus. Ya. Ini adalah artinya apa? Artinya rasul-rasul ini manusia-manusia yang sama dari kita. Manusia-manusia yang sama dengan kita, yang masih punya mimpi, masih punya harapan-harapan di dunia, masih punya cita-cita. Jadi Tuhan memberikan contoh kepada kita, bukan sebuah contoh yang seperti contoh yang tidak bisa kita pahami, seperti Abraham, Ayub, Lot, Daniel, Yusuf. Ya, kita tidak dicontohkan kepada mereka, kita dicontohkan kepada manusia-manusia yang sama dengan diri kita, yaitu manusia-manusia biasa yang masih punya mimpi, masih punya karakter-karakter pemarah, ya, yang tidak mau direndahkan diri atau tidak mau diremehin, ya, tidak mau dihina, ya, yang punya takut kalau ketahuan sebagai muridnya Yesus. Itu hal-hal yang biasa yang dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita mencari-cari alasan, kan mereka kan istimewa, saya nggak bisa seperti mereka. Kita nggak punya alasan untuk menyatakan seperti itu. Tuhan benar-benar memberikan contoh yang mirip 100% dengan kita, apple to apple. Ya, kalau mereka bisa, kita harus juga bisa. Bagaimana mereka berjuang, kita juga harus pelajari bagaimana mereka berjuang. Ya. Oke, kita terus. Ya, manusia-manusia biasa saja. Ini saya pakai poin-poin aja karena nanti butuh waktu. Yang kedua, kesimpulan yang kita bisa juga dapatkan ya adalah terdapat perbedaan antara pekerjaannya dalam 3,5 tahun dan 40 hari. Ya. Ternyata mereka masih menggunakan pandangan-pandangan umum yang dipegang dan dipercayai. Ya. Artinya apa? Rasul-rasul ini masih sama seperti kita-kita yang kita juga kadang-kadang masih menggunakan pandangan-pandangan kita waktu di zaman kita masih Protestan. Sebelum kita mau menerima pekabaran tentang 40 hari, pendidikan di dalam 40 hari, kita juga sama dengan Wako Texas, masih mengira tentang time setting itu hanya Bapak saja yang tahu. Kita juga dulu pernah bergantung kepada organisasi sama seperti Wako Texas. Jadi Yudas dan rasul-rasul tidak ada bedanya waktu di dalam pendidikan 3,5 tahun. Ya, kita di dalam pendidikan 3,5 tahun kita juga sama. Antara sekam dan gandum sama-sama punya pengetahuan yang sama. Ya, jadi kita tidak punya contoh yang berbeda. Tuhan memberikan contoh yang apple to apple. Ya, jadi kita mudah mencernanya karena contohnya adalah sama dengan contohnya kita sekarang. Barulah di dalam pendidikan 40 hari inilah yang berbeda ya antara antara yang pendidikan hanya sampai di 3,5 tahun dan pendidikan 40 hari. Oke. Nah, yang ketiga, dalam 40 hari Tuhan membukakan pikiran mereka, barulah mereka dapat memahami hal-hal yang dahulu mereka tidak mengerti. Ya. Nah, di dalam hal-hal yang tidak mengerti ini, otomatis orang-orang yang cuma berhenti sampai di kelas 3,5 tahun, ya nggak nyambung lah sama orang-orang yang sudah sampai di kelas 40 hari. Walaupun mereka jumlahnya lebih banyak, organisasinya lebih besar, tapi mereka pengetahuannya berhenti sampai di Victor Hutef meninggal tahun 1955. Dia nggak punya pengetahuan yang lebih luas. Ya, oke, yang berikutnya. Nah, yang keempat. Mana Dela? Del, udah sampai 4, Del. Nah, tidak semua kebenaran dipelajari kembali. Nah, ya.
Sebagaimana contohnya kita lihat di dalam contohnya rasul-rasul, itu dalam 40 hari hanya dibukakan beberapa kebenaran-kebenaran yang benar-benar dibutuhkan, kebenaran-kebenaran praktis yang dibutuhkan pada saat itu, yaitu khususnya di contoh saingannya adalah time setting. Ya, di zamannya periode itu yang dibutuhkan adalah tentang Yesus tidak membangun kerajaannya. Itu yang dibutuhkan karena melalui itu mereka nanti akan membawakan kepada orang-orang mendapatkan roh suci hujan awal. Ya, jadi yang dibukakan itu hal-hal yang dahulu tidak diketahui. Tidak semuanya, tidak dimulai dari nol. Ya, jadi hanya bagian-bagian. Jadi artinya pengetahuan yang 3,5 tahun ditambah pengetahuan 40 hari. Jadi bukan pengetahuan 3,5 tahun itu dibuang semuanya, tidak, tapi ditambahkan. Ya, jadi di dalam contoh saingannya pun kita sekarang juga sama. Kita harus punya pengetahuan-pengetahuan yang lain daripada pengetahuan yang dipunyai oleh orang-orang Waco Texas. Maka rasul-rasul setelah dia mendapatkan pendidikan 40 hari, dia mempunyai pengetahuan yang beda dengan Yudas seandainya Yudas tidak meninggal. Karena Yudas adalah contoh dari orang yang tidak ikut pendidikan 40 hari. Oke, yang lanjutnya, yang berikutnya. Yang kelima. Orang-orang yang dapat mengikuti pendidikan jangka waktu 40 hari adalah hanya orang-orang yang telah lulus dari pendidikan 3,5 tahun. Contoh saingan. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk di dalam kelas 40 hari tanpa dia selesai dulu di dalam pendidikan 3,5 tahun. Ya, jadi ini harus kita pahami, ini semua kita buat kesimpulan-kesimpulan ini supaya memagari banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin nanti akan muncul di depan. Ya. Jadi orang yang bisa ikut pendidikan 40 hari, yang bisa tahu tentang time setting, bisa tahu tentang organisasi tidak dipercaya lagi, itu hanya orang-orang yang sudah lulus di dalam pendidikan 3,5 tahun. Jadi kalau tidak dia terima pekabaran tongkat gembala, terus diam-diam langsung mau terima pekabaran time setting, itu tidak akan mungkin dia bisa menerimanya. Itu rumusnya. Ini sekarang tidak. Nomor 5 ya. Nomor 6. Yang ke-6 ini. Calon 144 yang benarlah yang akan melanjutkan kepada pendidikan 40 hari. Jadi di dalam pendidikan 40 hari itu tidak ada sekam sama sekali. Ya, secara idealnya tidak ada sekam sama sekali di dalam pendidikan 40 hari. Ya, itu ideal dari contohnya. Tapi di dalam contoh saingannya, karena dalam penjelasannya Nyawa tidak ada yang menjelaskan bahwa kita sama sekali tidak ada yang tidak jatuh. Ya, tidak jatuh itu hanya setelah mendapatkan roh suci hujan akhir. Tapi artinya sebelumnya masih kemungkinan ada yang jatuh. Walaupun di dalam contohnya tidak ada yang jatuh, tapi karena tidak ada petunjuk memberikan izin memberikan gambaran kepada kita bahwa dari kelas-kelas orang-orang contoh saingan ini tidak ada yang jatuh, maka dimungkinkan juga kita harus berhati-hati. Ada kemungkinan kita bisa jatuh kalau kita tidak berhasil merubah menjadi manusia yang baru. Ya. Terus yang ke-7, fokus berarti meninggalkan segala yang menggagalkan kita dapat menurut atau memenuhi persyaratan yang dituntut dalam 3,5 tahun yang gagal. Ya, jadi artinya di dalam pendidikan 40 hari itu adalah kita benar-benar fokus. Jadi kita harus sadari di dalam 3,5 tahun itu ternyata tidak berhasil membuat kita menjadi manusia yang baru. Kita sebagai contoh saingannya, kita harus sadari bahwa hal-hal yang menjadi penghalang kita selama kita 3,5 tahun itu tidak menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Kita masih saja seperti kita yang kemarin-kemarin, kita masih pemarah, kita suka emosi, tidak mau direndahkan, tidak mau diremehin, masih kadang-kadang pakai pendapat-pendapat sendiri. Semuanya itu harus kita kenali, kita identifikasi. Lalu kita tinggalkan di dalam periode 40 hari ini. Kita sudah berada di dalam periode 40 hari, jadi hal-hal yang dulu kita penuh memaaf-maafkan di dalam periode kita waktu dulu, sekarang tidak ada alasan untuk kita memaaf-maafkan.
Jadi jangan heran kalau saudara lihat dari pelajaran kita yang lalu, Nyonya White menyarankan kita untuk pindah jauh-jauh dari kota, tinggallah di pedesaan yang tempat yang terpencil, di mana kamu bisa bersama, hanya tinggal sendirian bersama-sama dengan Yesus. Kenapa? Karena diperintahkan, dinasehati seperti itu. Kenapa? Karena bukti nyata waktu kita berada bersama-sama di kota, itu benar-benar kita gagal dalam pendidikan 3,5 tahun kita tidak berhasil. Maka di dalam tahun pendidikan 40 hari kita harus menciptakan suatu pendidikan yang ekstrim terhadap diri kita sendiri. Ya, terlebih lagi kita tidak punya juru kabar yang hidup. Kita tidak punya pembina seperti Yesus yang bersama-sama dengan rasul-rasul. Maka kita harus ciptakan suatu pendidikan yang ekstrim di dalam pendidikan kita yang 40 hari ini. Kita harus fair, kita harus jujur bahwa kita 3,5 tahun ternyata tidak berhasil menjadi manusia baru. Maka di dalam 40 hari ini tidak ada alternatif lain, tidak ada jalan yang lain. Maka mau nggak mau kita harus benar-benar menjadi manusia baru. Apapun caranya, bagaimanapun caranya. Segala penghalang, apabila katanya dia kalau matamu mengganggu, cungkil. Kalau tanganmu mengganggu, potong. Kakimu mengganggu, potong. Ya, yang punya istri seakan-akan tidak punya istri, yang punya suami seakan-akan tidak punya suami. Ya, ada lagi kata-kata tidak tepat pada waktunya untuk kita menikah pada saat ini. Ada lagi yang mengatakan tidak lagi tepat waktunya untuk memutuskan mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi. Terus ada lagi yang mengatakan tidak layak mempunyai anak pada saat sekarang ini. Itu semuanya tergenapi di dalam periode 40 hari ini. Kita sudah tiba di waktu itu. Tiba di mana kita harus ekstrim. Ya, kalau mata kita mengganggu, cungkil, kaki kita mengganggu, potong. Ya, jadi segala penghalang itu harus tidak lagi toleranin lagi kayak waktu kita di dalam 3,5 tahun. Ya, oke, kita lanjut. Nah. Yang ke-8 itu kita telah tiba di dalam pendidikan 40 hari. Yang ke-9, kita harus tidak menemukan lagi diri kita di dalam diri kita yang lalu. Ya, kita harus seperti contohnya dulu, ya rasul-rasul waktu dia sudah membawa roh suci hujan awal, kita tidak menemukan Yudas, kita tidak menemukan lagi Petrus yang lama. Kita tidak menemukan lagi Yohanes yang lama. Kita tidak menemukan lagi Yakobus yang lama. Terus yang berikutnya lagi, bila rasul-rasul saja 3,5 tahun tidak dipisahkan dari keluarga, tidak berhasil, sudah dipisahkan saja dari keluarga dan pergaulan tidak berhasil. Jadi jangan pernah berharap bahwa kita akan mampu menjadi manusia baru, ya, hanya cukup dengan pendidikan 3,5 tahun. Nah, di dalam ke-11, di dalam 40 hari itu, ya, kita lihat di dalam 3,5 tahun rasul-rasul tidak bisa jadi manusia baru. Artinya rasul-rasul sebenarnya pada dasarnya sudah punya iman, tapi hanya iman tanpa perbuatan. Perbuatannya itu yang belum dia lakukan. Artinya di dalam hari 40 hari inilah kita harus jadikan iman kita sama dengan perbuatan, seimbang. Ya, selain dari ada kebenaran-kebenaran yang baru yang dibukakan. Jadi di dalam 40 hari ini tidak ada alasan lagi bahwa iman kita harus sama dengan perbuatan. Iman dan perbuatan. Tanpa iman dan perbuatan, iman kita adalah mati. Ya. Terus yang berikutnya, nah, pertanyaan, kenapa 3,5 tahun itu dimulai tahun 1929 bukan tahun 1844? Ya, kenapa? Karena sebagaimana contohnya, Yesus itu datang ke dalam bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi, bukan ke dunia. Sedangkan Ellen G. White datang ke dunia. Sedangkan Victor Rutherford datang ke dalam gereja Nyonya White, gereja Sidang Laodikia, jadi gerejanya Allah. Ya, maka itu contoh saingannya yang kita taruh adalah tahun 1929, bukan 1844. Karena sih tadi kita udah nomor berapa dah? Nah, tahun 1991 kita samakan dengan periode 3,5 tahun.
Karena di tahun 91 itu tadi kita udah sama-sama bahas, di tahun 1991 itu baru teridentifikasi lah siapa yang dirinya mengakui dirinya sebagai orang-orang yang dalam golongan sekam. Ya, waktu sebelum tahun 91 itu tidak teridentifikasi siapa yang gandum, siapa yang sekam. Ya. Nah, tapi bukan berarti itu sudah berakhir di tahun 91 sudah diketahui. Ini masih jalan terus. Ya, ini bukan berarti tahun-tahun ini adalah saklek ya. Jangan kita memandang ini adalah tahun-tahun yang saklek. Ini hanya kita coba melihat dari segi pergerakan. Secara individu-individu, sekam-sekam itu sampai detik ini masih bermunculan. Ya, bukan berarti sudah selesai, kita sudah bisa mengidentifikasi. Masih jalan terus ini sekam-sekam. Secara individu masih jalan terus, tapi secara pergerakan kita bisa mencantumkan tanggal tahun-tahunnya tadi. Ya, oke, ini yang paling terakhir nih. Ya. 40 hari itu hanya menghasilkan 100 orang yang berhasil menjadi pekerja-pekerja pesuci hujan akhir. Oke. Nah, ini ya, yang ke-15. Kita harus, yang ke-15 ini, jangka waktu tahun-tahun yang tadi kita sebutkan itu tidak berlaku secara individu-individu. Kalau secara individu-individu, artinya dari tahun 1991 itu sudah dibukakan. Ya, semua penggenapan-penggenapan tentang sekam dan gandum itu mulai terpisahkan, sudah dibuka di tahun 1991. Tapi masih jalan terus sampai sekarang. Terus yang paling terakhir, nah, dalam hal yang ke-15, 16 kita harus menerapkan cara yang ekstrim seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Sama halnya juga dengan Lot. Pada saat Lot itu sudah keluar dari kota Soar, dia belajar dari pengalamannya di kota Sodom dan Gomora. Dia memutuskan tinggal di goa. Ya, dia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang buas. Ya. Cara itulah yang bisa membuat kita menang di dalam 40 hari. Tanpa cara yang ekstrim seperti itu, kita tidak akan menjadi manusia yang baru. Ya. Yang paling terakhir, nah, di dalam pendidikan yang paling terakhir ini kita akan mempunyai pengalaman praktek beragama yang jauh berbeda. Bukan saja dengan kelas-kelas lalang-lalang berbeda, tapi dengan orang-orang yang berhenti di sekolah 3,5 tahun pun kita akan jauh berbeda. Ya, kira-kira itu poin-poin yang kita bisa dapatkan dari pembelajaran ini. Mungkin demikian kira-kira pembelajaran Sabat ini. Ya. Kita tutup Sabat. Mari kita sama-sama bertelut, saya yang mimpin.